Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan saya Sandi Riyadi dengan NIM 1811470160. Pertemuan pertama, Sistem Komputer. Definisi dari suatu sistem komputer adalah suatu sistem elektronik yang dapat diprogram, diinstruksi untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menyajikan data dan informasi. Struktur dan fungsi komputer. Fungsi operasi masing-masing komputer sebagai bagian dari struktur. Struktur, cara komponen-komponen saling terkait. Selanjutnya 4 komponen utama komputer. Yang pertama Central Processing Unit, yang kedua main memory, yang ketiga input output, yang keempat System Interconnection. Sistem komputer CPU. Komponen-komponen dari CPU, yang pertama control unit, yang kedua ILU, yang ketiga register, yang keempat CPU interconnection. Operasi yang dikerjakan CPU, yang pertama aritmatika, yang kedua logic, yang ketiga pengendalian. Selanjutnya sistem komputer prosesor. Prosesor adalah komponen yang berfungsi untuk mengolah data dan mengerjakan sebagian perintah yang diberikan padanya. Prosesor terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama control unit, yang kedua ILU, yang ketiga register, yang keempat CPU interconnection. Sistem komputer memori. Yang pertama definisi, memori fisik yang terdapat di dalam komputer. Yang kedua fungsi, tempat penyimpanan data. Yang ketiga secara fisik, main memori terbuat dari semikonduktor dan permukaan magnet. Yang keempat karakter fisik memori terbagi menjadi 2, yaitu volatile dan non-volatile. Sistem komputer software. Salah satu jenis perangkat lunak yang sangat penting di dalam komputer adalah perangkat lunak yang dikenal sebagai tata olah sistem. Selanjutnya pertemuan kedua, konsep dasar komputer. Menurut George W. Gorsline, komputer atau sistem komputer dapat dikemukakan dalam beberapa macam tingkat konsep yang berbeda. Ada 5 konsep, yaitu yang pertama tingkat konsep elektronik, yang kedua tingkat konsep scalar, yang ketiga tingkat konsep transfer register, yang keempat tingkat konsep arsitektur, yang kelima tingkat konsep diagram blok. Yang pertama tingkat konsep elektronik. Tingkat konsep elektronik adalah bentuk komputer terdiri atas sejumlah rangkaian komponen elektronika ditambah dengan komponen mekanika, magnetika, dan optik. Yang kedua tingkat konsep saklar. Tingkat konsep saklar adalah aktivitas atau kerja yang terjadi di dalam komputer, baik itu kerja yang sederhana maupun yang rumit. Dapat kita pandang sebagai sekumpulan gerakan yang terhubung atau terputus dari kumpulan-kumpulan saklar. Ketiga, tingkat konsep transfer register. Adalah berbagai kerja komputer merupakan bentuk dari memindah informasi di antar berbagai register. Yang keempat, tingkat konsep arsitektur. Adalah kerja komputer merupakan lalu lintas informasi pada berbagai satuan pada komputer melalui berbagai bus penghubung mereka dengan suatu susunan arsitektur tertentu. Yang kelima, tingkat konsep diagram blok. Pada tingkat konsep tertinggi sistem komputer, kita dapat melakukan pengelompokan ke dalam sejumlah blok. Sumber daya pada komputer. Yang pertama, hardware atau sumber daya keras, perangkat keras. Yang kedua, software, sumber daya lunak atau perangkat lunak. Yang ketiga, firmware, sumber daya tegar atau perangkat tegar. Yang pertama, tingkat konsep diagram blok. Hardware adalah berbagai sumber daya fisik komputer yang membentuk komputer dinamakan sumber daya keras. Software adalah komputer atau sistem memiliki berbagai informasi berupa program, data, dan perintah yang tidak berbentuk fisik. Selanjutnya firmware adalah ada orang yang mengumumkan bahwa ada sejumlah program atau sumber daya lunak yang selalu diperlukan oleh komputer. Program sumber daya ini dipasang secara tetap di dalam komputer melalui perangkat keras seperti read-only memory atau ROM. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.